Shalom saudara-saudara kasih, kembali kami menyapa Anda dimanapun Anda berada pada saat ini. Di rumah sakit, dalam perjalanan, layanan live stream dari rumah kembali menyapa Anda untuk hadir bersama-sama mengikuti firman Tuhan yang akan dibawakan pada saat ini. Belum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Allah kita. Penuhilah pialamu hari ini. Pujian, oh Tuhanku, sucikan hatiku sebagai pengantar kita kepada firman Tuhan. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu ya Bapa, di mana Tuhan saat ini kami bisa datang berkumpul untuk mau memuji nama Tuhan. Namun sebelumnya untuk masuk ke dalam firman Tuhan, Tuhan kiranya bukakan hal-hal yang masih tertutup dalam hati dan pikiran kami, supaya kami bisa dapat menerima firman dan bisa mengubah iman kami menjadi orang yang benar-benar mengerti akan tebusan Tuhan untuk kehidupan di dalam rohani kami. Tuhan yang boleh memimpin setiap dari kami, dan kami juga berdoa untuk penyampaian firman yang ada di online lain, di mana tempat Tuhan juga pimpin mereka. Tuhan juga kiranya boleh hadir lewat firman-Mu kepada mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Khotbah hari ini saya beri tema korban substitusi. Saya ajak membuka Yohanes 3 ayat 14. Berbunyi demikian. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ini satu tema sentral yang saya ambil untuk pembacaan firman ini. Namun ada baiknya kalau kita nanti setelah menonton bisa membaca keseluruhan daripada pasal 3 sampai 4, bahkan kalau bisa dari pasal 2, 3, dan 4. Lantas kemudian kita kembali pada Yohanes 3 ayat 14. Didasari oleh satu tujuan tema, Allah adalah pencipta yang sempurna. Sempurna dalam bahasa Ibrani itu disebut tov. Ya, Allah adalah pencipta yang tov atau sempurna. Kemudian saya mau paralelkan dengan Bilangan 21 ayat 8 dan 9. Saya bacakan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman, menerima dan merenungkannya dalam kehidupan setiap hari. Nah, tema daripada penyampaian firman ini, saya ingin memberikan penjelasan kepada para pendengar bahwa betapa pentingnya kita mengenal yang dimaksud dengan korban substitusi ini. Nah, oleh sebab itu, sedikit saya mengambil dari kamus bahasa Indonesia yang biasa saja itu, arti daripada substitusi ya. Nah, substitusi ini berbicara tentang penggantian ya. Substitusi adalah pengganti kata dasar nomina, di mana ada sebuah gambaran dari pengorbanan Yesus Kristus untuk kita semua. Dia dalam ketidakbersalahnya mencurahkan darahnya untuk perbuatan jahat kita. Mempunyai inisiatif yang timbul dari dirinya sendiri untuk menjadi korban agar supaya dapat menebus dosa umat manusia. Pengorbanannya adalah sebuah demonstrasi nyata mengenai bagaimana seriusnya Tuhan mengampuni dosa kita. Baru kita cocokkan substitusi ini ke dalam dua kata, korban substitusi. Kita juga ketahui sejak awal pencatatan cerita peristiwa-peristiwa ini menjadi penting bagi kita. Itu sebabnya sedikit penjelasan tentang korban saya juga mau kasih gambaran. Korban di dalam bahasa Ibrani ini disebut karban, yang berarti kurban, juga pemberian atau persembahan. Itu dapat dilihat di dalam Imamat 1 ayat 2. Di dalam Alkitab ada kata lain memang yang juga dipakai untuk korban, seperti minkah, olah, korban bakaran yang dimaksud, sefak atau korban sembelihan. Ada yang disebut korban bakaran, Keluaran 29 ayat 18. Di luar bangsa Israel itu juga ada pada zaman kuno, mereka menggunakan korban. Nah, zaman Mesir kuno itu, di mana ada budaya, tradisi, bagaimana mereka membuat suatu perjanjian untuk memberi pengorbanan. Tetapi Tuhan memerintahkan korban dengan maknanya sendiri, ya. Maknanya sendiri dari Tuhan mengenai korban, memperbaiki hubungan antara bangsa Israel dengan Yahweh. Ini dasar. Tuhan memerintahkan korban dengan maknanya sendiri, yaitu memperbaiki hubungan antara bangsa Israel dengan Yahweh. Di mana korban ini juga disebut shelem, ya. Dalam bahasa Ibrani itu disebut shelem, korban sajian, korban perdamaian. Di dalam 1 Raja 8 ayat 64 itu tertera mengenai korban. Kalau kita lihat syarat-syarat korban pun itu mempunyai satu ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, ya. Dan kita tahu korban ini sebagai penuntun. Korban sembelihan pun disebut sefak, itu kita bisa lihat di dalam Yunus 1 ayat 16. Nah, syarat kurban itu di dalam hukum Taurat, kita tahu bersama harus jantan, tidak cacat, dia juga harus muda, darahnya dipercikkan, dibakar habis. Itu yang
dilakukan oleh imam besar kita Harun pada zaman itu. Kita juga mau mengerti sedikit bahwa ternyata simbol-simbol yang dipakai ini juga nantinya itu akan menuju pada keselamatan, yaitu korban substitusi tersebut. Nah, yang menarik di sini, siapa itu korban substitusi? Ini juga merupakan suatu rahasia, bagian daripada rahasia yang berabad-abad yang dinyatakan melalui korban yang telah diperbaharui oleh Tuhan daripada kebiasaan budaya Mesir kuno dahulu. Habel, kalau kita lihat, mempersembahkan di dalam Kejadian 4 ayat 4-5. Kemudian dari Habel sampai ke Abraham, kemudian Abraham sampai ke Daud, dan Daud sampai ke Yesus Kristus. Itu semua mempunyai syarat dan ciri-ciri atas korban ini, atau peraturan daripada korban ini. Kalau kita lihat zaman Daud, yang lebih tepatnya itu berkaitan dengan bait suci, korban sering diletakkan di mezbah. Nah, nanti bait suci sampai ke gereja, baru korban substitusi itu nampak, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Dan pada zaman Abraham sampai Raja Daud, itu proses perjalanan ada pada waktu yang cukup lama, yaitu 14 keturunan. Dan dari Raja Daud sampai pada pembuangan Babel, itu pun 14 keturunan. Kemudian dari pembuangan Babel sampai ke Yesus Kristus, itu pun 14 keturunan. Tentu ada nilai-nilai tertentu yang dimaksud dengan angka-angka demikian. Kita bukan hal itu yang kita fokuskan, tetapi kita harus belajar bagaimana Tuhan memimpin, Tuhan mengatur atas kehendak kemauan Tuhan untuk memuliakan namanya. Sebab itu merupakan satu panggilan. Sejak awal Tuhan menciptakan langit dan bumi dan menempatkan manusia di Eden, itu Tuhan menginginkan manusia itu taat, sehingga kerohaniannya tidak akan mati. Sebab apabila kerohanian itu tidak mati, maka itulah gambaran kekekalan yang Tuhan inginkan untuk bisa bersekutu bersama manusia bersama-sama. Setelah hubungan kerohanian antara Tuhan dan manusia di dalam Taman Eden ini terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh manusia, maka Tuhan mengatakan engkau akan mati kalau engkau melanggar peraturan. Ternyata janji daripada iblis itu lebih dahulu mengatakan kepada manusia bahwa engkau tidak akan mati. Sehingga keinginan daripada daging ini lebih besar mengganggu pikiran dan kehendak manusia. Dalam hal ini yaitu Hawa. Hawa lebih mengutamakan kehendak diri, kesenangan mata, kesenangan hati, sehingga memakan buah tersebut. Hawa tidak menyadari Tuhan ingin menguji, melihat ciptaannya, agar ciptaannya taat apa yang sudah disampaikan, sehingga hubungan relasi yang berkaitan dengan roh yang diberikan oleh Allah, yang telah dihembuskan itu, tidak menjadi rusak atau tidak menjadi mati atau tidak putus. Itu lebih penting daripada apa yang dilihat oleh Hawa. Mengapa demikian? Oleh sebab memang di Eden itu sudah diberikan semua yang begitu baik adanya. Sebelum Tuhan menciptakan manusia, Ia sudah mempersiapkan semua begitu indah. Dia lihat semuanya itu indah, semua itu baik. Tetapi tujuan Allah, setelah engkau mendapatkan tempat atau suatu fasilitas yang sempurna, sekalipun ada cobaan, Tuhan mengharapkan manusia itu bisa mempertahankan hubungannya sebagai manusia, dan roh Allah itu bisa sinkron karena belum ada kecacatan. Itu sebabnya Yesus Kristus itu sendiri yang disebut keturunan perempuan yang pada akhirnya harus menjadi korban substitusi untuk mengembalikan hubungan tersebut. Tidak bisa, tidak ada jalan lain selain roh yang belum cacat, roh yang betul-betul kudus yang datang menjadi manusia, memperbaiki kembali hubungan. Tema ini saya katakan korban substitusi itu bukan bersifat daging saja atau jasmani, tetapi ada yang lebih daripada itu, yaitu hubungan keimanan kita atau kerohanian kita.
sehingga rohani yang sudah mati ini bisa kembali berjalan. Nah, sampai pada tiba penebusan Tuhan melalui hubungan itu, diawali dari kelahirannya, penderitaan, kematian, kemudian bangkit, baru ia mengalahkan maut. Jadi kebangkitan ini merupakan satu inti yang paling penting untuk kita renungkan. Di dalam semua peristiwa yang Tuhan Yesus jalankan itu bukan hanya kelahiran, terus membuat mujizat, terus kemudian disiksa, menderita, dan mati, bangkit pada hari yang ketiga, lalu naik ke sorga. Tetapi di balik daripada itu semua, ada rangkaian-rangkaian penebusan yang semakin hari semakin nyata, yaitu berkaitan dengan korban. Kita coba lihat di dalam firman Tuhan ini, yang tadi saya mau paralelkan ke peristiwa penyelamatan bangsa Israel di dalam Bilangan 21 ayat 8 sampai dengan 9. Saya bacakan sekali lagi. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Ini sesuatu yang sudah direncanakan oleh Allah. Bagaimana pentingnya rahasia itu dinyatakan yang berkaitan dengan korban, sehingga kita mengenal siapa penebus dosa itu yang disebut korban substitusi itu. Tidak lain tidak bukan hanya satu nama, yaitu Yesus Kristus, Sang Penebus. Nah, di dalam Bilangan 21 ayat 8 dan 9 ini, kita harus mengambil beberapa poin supaya kita ketahui sedikit cerita yang dimaksud. Sehingga nanti kalau disejajarkan di dalam Yohanes 3 ayat 14, kita bisa melihat makna begitu besar yang ada di dalam firman Tuhan ini, di dalam Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru. Jadi ini merupakan kesatuan, tidak bisa kita memisahkan. Kita hanya fokus dan mengimani pada Perjanjian Baru, tapi tidak didasari dengan hukum-hukum yang ada juga di dalam Perjanjian Lama. Di dalam Bilangan 21 ayat 8 sampai 9 ini kita mengerti bahwa Tuhan menginginkan bangsa Israel, atau Tuhan mengajar bangsa Israel supaya dapat diproses, dibentuk, disucikan, dimurnikan. Kita coba lihat Yesaya 2 ayat 11. Saya bacakan. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Nah, ini menandakan bahwa Tuhan mau memberikan statement bagaimana supaya bangsa Israel ini sadar. Hanya di dalam Allah ada kelepasan, ada keselamatan. Kita tahu bahwa Nabi Yesaya ini nabi besar. Dia sudah banyak menubuatkan tentang Yesus Kristus atau Sang Mesias ini. Kita bisa baca di dalam Yesaya 45 ayat 23 sampai 24. Saya bacakan saudara. Demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran. Suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Sambil berkata, keadilan dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Semua orang yang telah bangkit amarahnya terhadap dia akan datang kepadanya dan mendapat malu. Sekali lagi satu statement yang sangat jelas dan pasti diutarakan oleh Nabi di dalam penulisan Nabi Yesaya yang disejajarkan di dalam Bilangan 21 ayat 8 dan 9. Di dalam ayat 8 dan 9 ini menuju kepada penggenapan Yesus Kristus akan korban substitusi ini. Undangan sederhana supaya melihat dan hidup. Sebab apabila orang tidak melihat pada ular yang dibuat oleh Musa, ular tembaga tersebut,
maka ia pasti mati. Sekalipun ia sudah dipatok ular berbisa, tapi kalau lihat ular tembaga, dia akan hidup. Nah, ini menandakan bahwa pentingnya meninggikan salib yang nanti Yesus Kristus akan lewati sebagai korban pengganti yang sempurna. Sebagai ujian iman, ular berbisa menjadi tidak berbahaya oleh sebab satu karya Yesus Kristus melalui firman-Nya, belas kasihan. Itu pentingnya maka kita orang Kristen khususnya saat sekarang ini mengerti dan mampu menjalankan dalam setiap kehidupannya setiap hari dan memohon kepada Tuhan agar pengasihan, belas kasihan itu senantiasa dapat kita rasakan dan juga dapat kita salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, saya ajak pada Yohanes 3 ayat 14. Saya bacakan. Di sini dikatakan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Di dalam hal ini Yohanes mencatat percakapan dengan Nikodemus, pimpinan agama yang patut dikatakan orang yang menguasai tentang Taurat, pimpinan agama orang Yahudi. Ini namanya Nikodemus. Kalau kita lihat Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Sejak korban sudah ditebus oleh Yesus Kristus sebagai korban yang sempurna, korban hidup, yaitu tubuhnya sendiri, maka kita baca dalam Roma 15 ayat 6, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Di ayat 9 pada Roma 15, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya seperti ada tertulis. Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Ini suatu janji pasti genapi. Ya, mengapa Yohanes mengutip peristiwa dalam perjanjian lama ini? Kemudian untuk menjelaskan pekerjaan duniawi dari Anak Manusia, kita ketahui bagaimana manusia sudah jatuh ke dalam dosa, sudah menjadi predikat atau sudah ada di dalam kuasa roh jahat, yaitu keturunan ular. Sebab Tuhan Yesus menjalankan korban ini untuk menjelaskan pekerjaan duniawi dari Anak Manusia. Peninggian jelas mengacu pada salib dan bukan pada kemuliaan. Peninggian jelas mengacu pada salib dan bukan pada kemuliaan. Kalau di dalam bahasa Yunani disebut hupso, yang berarti harus ditinggikan, statusnya harus ditinggikan. Oleh sebab memang sudah tinggi. Bukan statusnya rendah lantas ditinggikan. Karena status yang begitu tinggi, mau merendahkan diri, dan mau menjadi korban, maka harus ditinggikan. Justru kita yang semakin harus direndahkan. Saya mengajak kita untuk buka di dalam Yohanes 8 ayat 28. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Yohanes 12 ayat 32 juga menjelaskan seperti demikian. Kemudian kita masuk ke dalam Yohanes 3 ayat 14b. Saya mau tekankan di situ. Ya. Demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Nah, di dalam hal ini ada beberapa poin sebagai penutup saya mau jelaskan, yaitu peristiwa ini menjadi penting bagi kita sebagai orang percaya. Pada zaman itu ular merupakan lambang kuasa iblis, dan sejak dulu apabila bangsa ini sudah mulai memberontak, maka Allah mengizinkan sesuatu untuk membuat mereka kembali untuk mencari Allah. Itu berulang terus demikian, menunjukkan bagaimana kesabaran Allah terhadap umat pilihannya.
Di dalam Keluaran 3 itu mengungkapkan bahwa sebenarnya bukan Israel yang mencari Allah, melainkan sebaliknya, Tuhan Allah lah yang mencari Israel. Israel di Mesir itu sudah tidak mengenal Tuhan lagi, maka Tuhanlah yang mengambil inisiatif prakarsa untuk memperkenalkan dirinya kepada Israel. Pertanyaan untuk apa? Tidak lain, ini adalah agar supaya Israel tahu bahwa Tuhan YHWH, Allahnya, agar bangsa Israel memiliki hidup kekal. Di dalam Yohanes 17 ayat 3 tadi sudah kita dengarkan bersama. Nama Tuhan Allah dipermuliakan. Roma 15 ayat 6 dan 9 juga tadi sudah kita dengarkan bersama. Jadi dapat dikatakan bahwa maksud Tuhan Allah mengatakan atau memperkenalkan dirinya kepada umatnya itu tidak lain agar supaya namanya dipermuliakan. Itu sebabnya kita sebagai orang percaya pada saat sekarang ini di dalam konteks gereja yang sudah mendapatkan korban yang begitu sempurna, yang disebut korban substitusi, yaitu Yesus Kristus sendiri sebagai rahasia yang sudah dipersiapkan oleh Allah untuk menebus dosa kita. Kita tidak bisa lagi bermain-main. Kita tidak bisa lagi pura-pura untuk tidak menganggap itu hal yang biasa atau merupakan sesuatu yang seharusnya kita dapatkan. Tetapi kita harus senantiasa mengenal, oleh sebab kesetiaan di dalam kekayaan atau kemiskinan itu adalah mengenal Tuhan, mengenal diri, mengasihi orang lain. Pengasihan belas kasihan yang kita sering kali minta kepada Tuhan, itu harus kita bisa dapat berikan kepada orang, khususnya dalam keadaan sulit maupun di dalam kemiskinan. Namun juga ada poin yang perlu kita perhatikan setelah kita sudah mengerti apa yang dimaksud dengan korban substitusi atau korban hidup, yaitu Yesus Kristus itu. Hanya satu nama, yaitu Yesus Kristus, yang bisa dapat menjamin hidup keselamatan kita. Setelah mendapatkan penebusan itu, kita sebagai orang Kristen, kita harus bisa menjadi orang Kristen, orang percaya yang dewasa, melihat dengan mata yang baru. Tidak bisa lagi kita melihat seperti mata yang sudah lewat. Itu yang dimaksud oleh Yesus Kristus kepada Nikodemus dalam perbincangannya. Kau harus dilahirkan kembali. Di sini Yesus mengingatkan kepadanya bahwa ia harus melampaui satu hubungan baru dalam bentuk kerohanian yang baru, yang telah putus sewaktu di Taman Eden. Nikodemus masih belum bisa mengerti. Oleh sebab pengertian itu belum diberikan oleh Yesus Kristus atau belum diberikan oleh Allah, sehingga ia tidak dapat melihatnya. Memang kalau berbicara hal ini kita harus berbicara lebih dalam konteks apokaliptik. Sesuatu yang masih tertutup harus dibukakan. Tapi dalam hal ini saya tidak berbicara itu. Hanya saya mau menyampaikan bahwa betapa pentingnya orang yang sudah menjadi dewasa dalam rohani harus mengingat kebaikan Tuhan, kebaikan orang lain kepada kita, kelemahan diri sendiri. Itu yang wajib kita ingat dalam setiap kehidupan kita berelasi kepada Tuhan. Itu yang menjadi suatu kewajiban bagi orang yang sudah dilahirkan baru oleh Roh Kudus menjadi baru. Sebagai penutup, oleh sebab itu, saudara-saudara pada hari ini, dimanapun berada, di rumah sakit, atau di mana saja yang Tuhan tempatkan Anda berada, saya ingatkan sekali lagi. Pada hari ini, firman Tuhan mau bertanya kepada saudara-saudara dan saya. Sudahkah engkau merendahkan dirimu dan hanya anak tunggal Allah saja yang ditinggikan? Demikianlah firman Tuhan. Mari kita masuk ke dalam doa. Ya Tuhan, pada saat hari ini, kami kembali jumpa setiap orang yang dapat melihat acara ini dimanapun berada. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan memberikan kesempatan ini. Ini sekali lagi kami mau belajar bagaimana orang yang mengikut Tuhan tidak pernah
luput dari pergumulan. Akankah oleh karena itu kami meninggalkan Tuhan, sementara kami telah diperdengarkan firman, bagaimana begitu besarnya Tuhan punya rencana yang mulia untuk menebus, bahkan mengganti suatu budaya korban yang diyakinkan dapat menebus dosa. Sehingga Tuhan mensajajarkan hal ini dengan peraturan Tuhan sendiri, di mana Tuhan sendiri yang dikorbankan di kayu salib untuk menyelesaikan hubungan yang putus di dalam hubungan rohani tersebut. Bapa yang di surga, kiranya Tuhan terus memimpin kami. Kami juga mohon biarlah melalui kesetiaan Tuhan, melalui firman yang telah disampaikan saat ini, dan kepada siapapun yang mendengarkan, bahkan di pelosok dunia, juga boleh menjadi orang yang setia. Berbelas kasihanlah kepada kami, dan ajar kami untuk kami bisa menyalurkan belas kasihan itu yang datang daripada Tuhan untuk orang yang membutuhkannya. Dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Dan sampai bertemu di episode yang akan datang.